Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Ustaz berharap kalian selalu semangat belajar dan selalu menjaga kesehatan. Dan Ustaz mau ingatkan kembali ya, bagi kalian yang belum sholat 5 waktu, semoga segera bisa untuk sholat 5 waktu. Ya, Ustaz lihat Ustaz survei ya setiap hari lewat WA, tapi mohon maaf kadang-kadang Ustaz itu lupa begitu ya. Jadi ada beberapa yang belum sholat 5 waktu. Ustaz tidak mau menyebutkan, tapi yang jelas Ustaz berharap semoga kalian tetap semangat beribadah di rumah, gitu ya. Semangat ibadah, semangat untuk belajar. Dan jangan lupa kalau kalian setelah beraktivitas, jangan lupa untuk mencuci tangan, ya. Misalkan mau makan harus cuci tangan, begitu ya. Pokoknya harus sering-sering jaga kesehatan. Dan tidak usah bermain kemana-mana ya, kalian di rumah saja bermain bersama adik, kakak, atau belajar sendiri di rumah. Oh ya, Ustaz juga akan mengingatkan lagi, hari ini kita akan belajar tematik ya. Yang satu, suplemen kita pembelajaran ke-4, 5, dan ke-6. Kenapa Ustaz menggabungkan semuanya? Karena di pembelajaran 4, 5, dan 6 ini ada beberapa yang sudah pernah kita pelajari. Jadi agar kita tidak mengulang-ulang terus, sehingga Ustaz akan mempersingkatnya. Oke, kalian sudah siap kan belajar hari ini? Persiapkan dulu buku paket tematiknya halaman 119. Sudah? Kalau sudah, yuk kita akan mulai belajar sekarang juga. Disimak ya. Tujuan pembelajaran hari ini, pertama, siswa dapat menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan dengan benar. Kedua, siswa dapat menunjukkan perilaku di sekolah yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila dengan benar. Tujuan ketiga, siswa dapat menyebutkan manfaat kalimat perintah dalam teks dengan bahasa yang santun. Tujuan keempat, siswa dapat memberikan contoh perilaku di sekolah yang sesuai dengan sila keempat dan kelima Pancasila dengan benar. Kelas Udin mendapat giliran menjadi petugas upacara. Para siswa bermusyawarah menentukan petugas upacara. Bermusyawarah merupakan cara untuk menjaga kerukunan. Kira-kira musyawarah itu apa sih? Saya sering dengar tapi nggak tahu arti musyawarah itu apa, Us. Nah, apa itu musyawarah? Musyawarah adalah upaya dalam memecahkan permasalahan secara bersama-sama. Contohnya, kalian sedang menentukan siapa nih yang akan menjadi ketua kelas. Nah, kalian harus melaksanakan musyawarah. Jadi harus berdiskusi begitu ya dengan teman satu kelas. Kira-kira siapa ini yang paling baik di kelas kita? Nah, itu adalah salah satu contoh musyawarah dalam menentukan ketua kelas. Nah, di sini ada gambar ya, gambar anak-anak sedang melaksanakan upacara bendera di hari Senin. Nah, upacara diikuti oleh siswa dan guru. Ada 239 siswa dan 15 guru. Berapa peserta upacara seluruhnya?
Yuk kita hitung bersama-sama. Nah, 239 kira-kira ini cara menghitungnya ditambah atau dikurangi ya? Betul, cara menghitungnya yaitu dengan ditambah. Nah, oleh karena itu 239 ditambah 15. Nah, 9 ditambah 5 berapa? 9 ditambah 5 itu adalah 14. Kita tulis satuannya 4 ya kan? Nah, ini dia satuannya. Kemudian yang puluhannya dikemanakan? Yang puluhannya disimpan di atasnya ini. Nah, jadi kita tinggal tambahkan saja. 1 ditambah 3 tambah 1 berapa ya? 5. Nah, kemudian 2-nya ini tetap 2. Turun ya, karena ini tidak ada yang dijumlahkan. Jadi peserta upacara seluruhnya adalah 254 peserta. Kemudian Uzwi punya contoh lagi. Contoh kedua yaitu Paman mempunyai 339 ekor kelinci. Sebanyak 271 ekor kelinci dijual. Berapa sisa kelinci Paman? Kira-kira kelinci punya Paman ini bertambah banyak atau bertambah sedikit ya? Iya, bertambah sedikit. Sehingga cara menghitungnya yaitu dikurangi. 339 dikurangi 271. 9 dikurangi 1 berapa? 8. Nah, 3 dikurangi 7 apakah bisa ya? Tidak bisa. Oleh karena itu, angka 3 ini harus meminjam 1 dari angka di samping kirinya. Minjam 10. Jadi 10 ditambah 3 sama dengan 13. Nah, 13 baru bisa dikurangi dengan 7, yaitu 6. Kemudian 3 tadi kan sudah dipinjam ya. Jadi 3 dikurangi 1 berapa? 2. 2 dikurangi 2, 0. Nah, 0-nya tidak usah dituliskan ya, karena ada di depan. Jadi, jawabnya adalah 68. Sisa kelinci Paman yaitu tinggal 68 ekor. Setelah Udin dan teman-temannya melakukan upacara, kemudian jadwal mereka selanjutnya adalah berolahraga. Olahraga merupakan kebutuhan jasmani. Selain menyehatkan tubuh, juga bisa melatih kebersamaan dan kekompakan. Nah, perhatikan gambar di bawah ini. Ketika Udin dan teman-temannya bermain, berolahraga, ternyata ada teman mereka yang sedang bertengkar. Nah, apa yang seharusnya dilakukan oleh dua anak yang selalu berebut? Kira-kira apa ya yang seharusnya mereka lakukan kalau mereka setelah berebut sesuatu, bertengkar, kira-kira apa yang harus mereka lakukan? Ya, mereka harus saling memaafkan, harus minta maaf, begitu ya. Memaafkan merupakan sikap mulia yang dianjurkan oleh agama Islam. Dan kalau kita memaafkan kesalahan orang lain, harus ikhlas, ya, harus dengan keikhlasan. Memaafkan juga dapat menjaga persatuan dan kesatuan. Sehingga sikap saling memaafkan ini juga merupakan penerapan sila ketiga Pancasila. Hayo, bagaimana ya bunyi sila ketiga Pancasila? Betul, Persatuan Indonesia.
Nah, di sini kita akan memberi tanda centang pada kolom yang tepat, yaitu pada kolom perbuatan yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Kita mulai dari nomor 1, melakukan piket kelas bersama-sama. Kira-kira sesuai tidak ya dengan sila ketiga? Iya, sesuai. Ya, karena piket kelas secara bersama-sama itu juga merupakan wujud dari penerapan sila ketiga, karena juga dapat meningkatkan kerukunan. Nah, kalau yang nomor 2 hanya mau berteman dengan teman satu suku, nah itu jelas bukan perbuatan yang mencerminkan sila ketiga, karena hanya mau berteman dengan suku yang sama saja, misalnya hanya dengan orang yang sukunya Jawa tok gitu ya, tapi dengan suku yang lain tidak mau. Nah itu jangan dicontoh ya. Yang ketiga, melakukan upacara bendera dengan tertib. Nah ini juga termasuk wujud dari sila ketiga, karena dengan kita melakukan upacara bendera dengan tertib itu merupakan wujud dari cinta tanah air ya. Dan itu juga termasuk dalam sila ketiga yang dapat meningkatkan kerukunan. Yang keempat, menjaga kebersamaan dengan seluruh siswa yang berbeda-beda suku bangsanya. Nah, ini sudah jelas merupakan sikap yang sesuai dengan sila ketiga. Makna dari sila ketiga yaitu kita harus mewujudkan rasa cinta tanah air. Contohnya apa? Contohnya seperti kita melaksanakan upacara bendera di hari Senin, itu termasuk contoh cinta tanah air. Kemudian makna kedua, tidak membeda-bedakan teman. Misalkan kita punya teman yang berbeda suku, ada yang dari suku Jawa, Sunda. Nah, kita jangan membeda-bedakan. Tetap semuanya kita berteman ya, agar persatuan dan kesatuan tetap terjaga. Udin dan teman-teman sudah selesai bermain dan berolahraga. Kemudian, guru olahraga mereka memberikan perintah. Lakukan pendinginan setelah berolahraga. Minumlah air putih secukupnya. Ganti kembali pakaian olahraga kalian dengan pakaian seragammu. Nah, ini termasuk kalimat perintah. Pak Guru memberikan kalimat perintah ini pasti ada manfaatnya. Contohnya di kalimat perintah yang pertama, lakukan pendinginan setelah berolahraga. Manfaatnya adalah untuk mengurangi rasa nyeri dan kelelahan pada otot kita setelah berolahraga. Nah, sekarang kita masuk ke pembelajaran ke-6 ya. Kelas Udin mendapat giliran menjadi petugas upacara. Siswa yang tidak menjadi petugas akan menyanyikan lagu wajib nasional. Para siswa bermusyawarah menentukan lagu dan petugas upacara. Hal itu sesuai dengan pengamalan atau penerapan sila keempat. Pembagian tugas dilakukan secara adil. Hal itu sesuai dengan pengamalan sila kelima. Nah, nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat dan kelima adalah penyelesaian masalah harus dengan musyawarah.
tujuannya untuk apa? Yaitu untuk mencapai kesepakatan. Nah, untuk makna sila kelima yaitu kita harus menerapkan keadilan dan juga tidak merugikan orang banyak. Contoh sila keempat yaitu memilih ketua kelas. Kemudian menghargai usulan teman. Contoh sila kelima yaitu tidak boros dan adil terhadap teman. Nah, setelah menyimak pembelajaran keempat sampai keenam, tugas tematik untuk hari ini yaitu pertama ada bahasa Indonesia, kerjakan LKS tematik halaman 73. Di situ ada gambar ya, gambar Pak Guru memberikan kalimat perintah. Nah, pilihlah salah satu kalimat perintah yang dijelaskan manfaatnya. Jadi teman-teman hanya memilih satu saja. Di situ kan ada 4 ya. Pilih salah satu selain yang tadi sudah dicontohkan. Tugas kedua yaitu PPKN. Kerjakan paket tematik halaman 131 sampai 132. Nah, di situ ada 3 gambar. Teman-teman pilih satu gambar saja. Satu gambar yang dikerjakan. Kemudian tugas keempat yaitu ada matematika. Masih dipakai tematik halaman 135 nomor 1 sampai 3. Pakai cara ya. Nah, cukup sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.